Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu-ibu, untuk menambah semangat ya, saya akan sampaikan salam yang kedua, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah jamaah Aisyah, jamaah Aisyah, jamaah masjid apa mas? Baitul Muttaqin, Desa Seren, ya Kecamatan Sulang, yang tadi ketika berangkat, yang hadir di luar ekspektasi saya itu ya. Sungguh Bu, di luar ekspektasi saya bahwa yang hadir bisa sekian banyak ini ibu-ibu. Ibu-ibu kenapa saya sebut dulu, karena ibu-ibu yang lebih banyak hadir ya. Ya, maka saya sebut dulu ibu-ibu. Ya, bapak-bapak yang juga tidak kalah semangatnya hadir ya di pengajian sore hari ini di Safari Ramadan yang memang sudah diprogramkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Rembang, yang sore hari ini jadwalnya diterima oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sulang. Ya, sesungguhnya Sulang itu ibu kotanya di mana Bu? Di kota ya. Tapi ini kayaknya pindah ini di Seren ini. Pindah di Seren ini, dan nampaknya siap ini Seren untuk mendapatkan amanah mewakili pimpinan cabang Sulang. Ya. Demikian juga ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah yang begitu banyak hadir dan semua aktif. Saya yakin ibu-ibu bahwa pengajian yang diselenggarakan oleh Bu Aisyah itu tidak hanya pada sore hari ini. Ngaten nggih Bu nggih? Ya. Jadwalipun tiap pekan berapa kali Bu pengajianipun? Tiap bulan, bulanan apa? Ya, alhamdulillah tiap bulan sekali ibu-ibu bisa kumpul sebanyak ini. Ya, sungguh hari ini saya tidak merasa sendirian jadi orang Muhammadiyah. Karena ternyata banyak teman saya gitu loh Bu. Ya, kalau saya merasakan di Rembang itu kayaknya kok sepi gitu ya, merasa kesepian saya. Saya itu juga punya jamaah Bu, saya punya musola depan rumah, tapi jamaahnya tidak sebanyak ini. Ya, musola agak kecil gitu ya, tapi jamaahnya hanya sekitar 50, itu pun kalau hadir semua gitu ya. Kalau hadir semua sebanyak 50 orang. Dan nyuwun sewu, 70% itu bukan warga Muhammadiyah dan Aisyah. Ya. Jadi yang warga Muhammadiyah bener dan Aisyah itu hanya 30%. Ya, beda dengan di Seren ini. Ya, alhamdulillah Seren punya jamaah sebegitu banyak, nggih. Begitu banyak di sore hari ini. Bersyukur kita hari ini Bapak sekalian, karena Allah takdirkan kita bisa kumpul bersama-sama di Masjid Baitul Muttaqin ini. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan semua pengikutnya sampai dengan akhir zaman nanti, mudah-mudahan tetap setia ya, menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai uswah hasanah kita dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah sosial atau ibadah ghairu mahdoh. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita berada di tanggal 23 Ramadan. Iya, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-23. Iya, itu dihitung oleh start kita mulai puasa itu tanggal 18. Iya. Hari ini Bu? Hari Rabu. Kita mulai puasa hari Rabu, sehingga hitungannya 23 hari. Kita masih menyisakan berapa Bu? 7 hari. Mudah-mudahan sisa 7 hari ini tetap semangat. Ibu-ibu tetap semangat di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pertanyaan saya Bu, ya pertanyaan saya. Setelah 23 hari penjenengan menjalankan ibadah puasa, ya, apa yang dirasakan oleh ibu-ibu sekarang Bu? Ya, apa yang sudah dirasakan dari hasil puasa Ramadan selama 23 hari? Ayo, nggih. Saya itu kalau puasa jujur perut saya lapar, haus. Ya, ya. Jadi puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tidak membuat kita hanya lapar dan haus, Bu nggih. Kalau puasa hanya meninggalkan lapar dan haus, maka puasa kita derajatnya sami kalih napa Bu? Sami kalih napa kira-kira? Sami kalih ulat. Tahu ulat Bu nggih? Ulat itu juga puasa loh Bu. Kok enggak puasa gimana? Dia itu untuk menginginkan sebuah bermetamorfosis ya, untuk menjadi hewan, menjadi binatang yang indah, ya. Dia itu kan dikenal binatang yang gilani gitu nggih. Gilani, dan rata-rata anak-anak perempuan itu kalau lihat ulat itu buat mainan itu gilo kan gitu ya. Nah, supaya enggak gilo, ulat ini berusaha tampil cantik. Pengen Bu dia menjadi makhluk Allah yang indah. Ya. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya puasa. Setelah makan kenyang, perutnya sampai buncit, semua daun dilahap oleh ulat itu, maka dia berubah menjadi apa Bu? Bermetamorfosis menjadi kepompong. Ya. Sampai beberapa pekan lamanya dia menjadi kepompong itu. Dia enggak makan lagi Bu, enggak minum lagi. Karena apa? Pengen banget supaya jadi makhluk yang tampil indah. Nah, akhirnya berhasil Bu, puasanya tidak makan minum selama berapa pekan itu, tampillah si ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, akhirnya dinyanyikan lagu kupu-kupu ini oleh anak-anak PAUD dan TK kita itu ya. Kupu-kupu yang indah, ya kalau saya nggak pinter nyanyi jadi ya bisanya cuma itu saja ya. Iya, jadi seperti itu. Tidak hanya ulat Bu, ular pun juga puasa. Ya, untuk apa dia ular ini puasa? Supaya napa niku? Pengen ganti kulit. Nah, supaya tampil lebih indah dia, maka puasa dia.
tidak makan, tidak minum sampai beberapa pekan, bahkan sampai 1 bulan mungkin. Ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan suhu tubuhnya sehingga panas. Nah, setelah panas maka istilah kita mengatakan apa niku? Nek ulo namine apa Bu? Melungsungi nggih. Ya, melungsungi ganti kulit supaya tampil indah. Nggih. Itu puasanya ulat, pengen punya fisik yang bagus. Ya. Ada lagi Bu, ayam, pitik. Pitik niku juga puasa. Puasanya pitik babon apa Bu? Ngengkremi telurnya. Sampai berapa hari Bu? Berapa hari ayo? 21 hari. Nah, karena dia disiplin, ya dalam ngengkremi itu tidak makan, tidak minum, tidak keluar dari sarangnya, sehingga membuat suhu tubuhnya panas, sehingga telurnya itu menetas jadi anak-anak ayam yang cantik-cantik, yang indah-indah. Nah, itu sunatullah ya, yang berlaku bagi makhluk hidup selain manusia. Nah, manusia diperintahkan juga oleh Allah, masa kalah sih sama makhluk hidup yang lain, binatang. Nah, hanya saja yang membedakan puasanya manusia itu targetnya bukan untuk mencari fisik yang indah. Ada loh Bu, orang itu ditanya, apa sih manfaatnya kue poso kuwi? Lho iki piye to? Aku jog poso iki, bobotku sing semula aku pengen punya program diet ya, menurunkan berat badan saya. Alhamdulillah turun berat badanku. Ya, tidak lagi menjadi 70 atau 80, tapi sekarang menjadi turun jauh di bawah. Loh niku poso seperti niku bener napa bener Bu? Bener napa salah? Salah, enggak betul. Puasa kok targetnya napa? Menurunkan berat badan. Lah iku rak padha karo mau binatang makhluknya Gusti Allah, nggih. Beda. Maka kemudian Allah dawuh di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kamu sekalian asyam. Asyam itu maknanya apa? Puasa, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah aku wajibkan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. Targetipun la'allakum tattaqun, agar kamu sekian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi ada korelasi Bu antara dua variabel. Wah kok dua variabel niku napa le Pak? Keduren sithik ya. Ada dua apa ya unsur ya. Ada dua variabel yang perlu kita maknai. Coba kita cermati di sini. Antara asyam dengan la'allakum tattaqun. Asyam itu Bu, makna harfiahnya menahan diri. Napa Bu? Menahan diri, mengekang diri. Ya. Kemudian apalagi? Diartikan apalagi? Pengendalian diri. Nggih. Pengendalian diri. Pengendalian diri dari apa? Pengendalian diri dari makan, minum, terus apa lagi Bu? Ya, menahan diri dari ya tekanan hawa nafsu yang ada dari dalam diri kita masing-masing itu dari mulai terbit
fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan niat ikhlas, berharap namung ngupados ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Jadi niat kita harus hanya karena Allah, berharap ridhanipun Allah. Jadi puasa bukan karena ingin dipuji, puasa bukan karena ingin ewuh pekewuh karo keluargane. Lah wong sak keluargaku poso kabeh mosok aku kalah karo anak-anakku misalnya. Bukan karena itu semuanya, tapi hanya berharap ridho Allah. Ada korelasi antara asyam yang punya makna menahan diri, pengendalian diri dengan target utama kita yaitu tatakun. Apa tatakun artinya Bu? Agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Takwa itu secara harfiah juga mirip-mirip Bu artinya dengan asyam. Jadi takwa itu dari akar kata wako yaki wikoyatan. Ya. Wako yaki wikoyatan itu artinya juga menjaga diri, memelihara diri. Ya. Tadi saya mengatakan ada pembeda antara puasanya makhluk dengan puasanya manusia kita sekalian yang hamba Allah yang beriman. Bu, Bapak, kira-kira pembedanya di mana coba? Ayo, pembedanya di mana? Apa kaya hewan kalau wau posone, ya ora mangan, ora ngombe selama kurun waktu tertentu. Targetnya apa? Untuk memperindah fisiknya, jasadnya. Nah, kalau kita tidak hanya sekedar fisik Bu, nek sekedar fisik target kita ben bobotku mudun, ben ora lemu meneh misalnya, ben penyakitku diabetes iku ilang, mergo ora mangan ora ngombe rak, sing kena diabetes rak, kemudian gula darahnya turun to nggih? Ya, ora kena napa niku diabetes kan begitu. Tidak Bu, pembedanya apa? Pembedanya kalau kita puasa itu adalah menahan diri, menjaga diri dari hawa nafsu. Berarti yang bekerja napa niku? Itu wilayah hati. Betul Bu. Nggih, 100 untuk Ibu ya. Tapi saya tidak punya uang untuk memberi 100 itu ya. Iya. Saya punya ini 50.000 yang jatahnya untuk cucu saya yang ada di sini itu ya. Putrane Mas Eko itu cucu saya. Saya biasa kalau ke sini tak jatah itu cucu saya Mas Eko. Ya. Ada. Ya Rene le, tak siapno komah le. Ini cucu saya ini ya. Ini tak kasih uang dari Mbah. Ya udah izin ini ya, nanti udah enggak apa-apa, nanti tak titip ke orang tuanya ini. Ya. Jadi Mas Eko itu ponakan saya ya. Baik, alhamdulillah. Jadi pembedanya napa Bu? Menahan diri dari hati. Hati kita ini kondisinya namanya kolbun. Kolbun niku wolak-malik Bu. Ya. Kolbun niku sore dele, esok dele sore tempe. Molak-malik kondisine. Maka perlu dirawat, dijaga. Ya, dijak poso men dadi wong apik. Ya. Itu yang membedakan antara puasanya binatang dengan puasa kita. Rasulullah dawuh ya di dalam sebuah hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat
fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ngaten dawuhipun Nabi, nggih. Ala itu artinya ingatlah. Ya. Ala ingatlah wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad kita, badan kita, itu ada mudghatan. Apa itu mudghatan? Segumpal daging. Ya, segumpal daging itu apa? Hati. Mudghah itu ya. Nah, idza sholahat, jika segumpal daging itu baik, ya, jika hati kita itu baik, maka sholahal jasadu kulluh, maka baik pulalah seluruh jasad kita itu, seluruhnya. Ya, jadi yang menentukan baik buruk seseorang itu ternyata napa Bu? Hati. Hati yang bisa dikendalikan. Hati yang tidak ngoyo-woro, belarak-belarak, ketemu bojone wong dirangkul. Insya Allah kalau di sini tidak ada, nggih. Di sini orangnya baik-baik ya. Saya melihat auranya, aura yang ibu solihah, yang bapak-bapak solih. Auranya kelihatan kok, orang solih sama solihah itu ya. Matanya, pandangan matanya ya itu qurrata a'yun, menyejukkan ya hati kita. Ya gitu ya. Jadi itu yang saya lihat di sini ya. Itu. Wa idza fasadat, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, maka apabila buruk Bu, hatinya itu buruk, jelek. Jadi hati ini jangan dimaknai secara biologis. Jadi hati itu kan bisa dimaknai secara biologis. Seperti hatinya ayam, atine napa? Kambing. Nggih rupane ya coklat ngoten niku Bu, kira-kira sama dengan hati manusia kan gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Hati yang dimaksud di sini adalah sisi spiritualitasnya, sisi ruhiyahnya. Nah, ya, kalau bahasa IT-nya itu software-nya Bu. Ya. Ini kan pesawat HP ya. Hati itu apa? Software, perangkat lunaknya. Nah, yang perangkat kerasnya, hardware-nya itu yang ini bendanya kelihatan ini, nggih. Di sini ada software yang enggak kelihatan, yang kasat mata. Tapi itu menentukan baik buruknya manusia. Ya, itu hati Bu. Maka dirawat baik-baik melalui ibadah puasa ini. Diajak takorub kepada Allah ya, untuk istighfar. Diajak hati kita itu mengenal Allah lebih dekat dengan sholat. Ya, ibu-ibu jamaah sholat tarawihnya masih penuh seperti ini. Apa wis maju kaya ning nggonku? Ya. Ya, mudah-mudahan jamaah ora semakin maju tapi semakin penuh, ngaten nggih. Nah, ini diukur dari situ. Ya. Jadi hati yang bagus, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, itu ukurannya sofe selalu penuh, nggih. Diundang pengajian rawuh, ya. Diundang pengajian rawuh iku wis pol-polan lah niku Muhammadiyah Aisyah niku, wis pol-polan niku jempol papat. Ya, ngisor dhuwur maju kabeh jempol papat Bu. Diundang pengajian rawuh niku nggih. Nggih. Lebih dari itu bisa menciptakan keluarganya di rumah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu ana lho Bu, ngaku wong Islam tapi jodaan karo bojone. Lho bojo kok dijodak iku temu pirang perkara jejel. Bojo iku marai kepenak kok, nggih. Goleki tunggale lho Bu, bojo niku, nggih. Niku aja dibuak, jangan
harus didekati dengan baik. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu hanya bisa diraih jika hati kita solaha. Ya, hati kita apa Bu? Solaha. Solahan apa Bu? Baik ya. Solaha itu baik ya. Idza solaha, jika hati kita bagus, maka solahal jasadu kulluh. Seluruh aktivitas kehidupan kita, aktivitas jasad kita bagus. Ketemu tanggane mesem, haro-haro yo, arep nek endi yo, ya. Ya, blonjo, gitu kan. Haro-haro aja menengahi. Nggih. Karena tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakotun. Ngaten dawuhipun Nabi. Tabassumuka, senyum di hadapan saudaramu, tetanggamu, itu bagimu sodakoh, laka sodakotun. Nggih? Niku seperti itu Bu. Ya, syukur-syukur iso nasihat, nggih. Niki ketoke calon-calon mubalighot semua ini yang ada di kanan ini, nggih. Depan-depan ini juga ya, karena balighu anni walau ayah dawuhipun Nabi, nggih. Sampaikan apa-apa dariku meskipun hanya satu ayat. Ya minimal satu ayat kepada anak kita. Dawuh putrane ne arep maca basmalah. Nah, itu sudah mubalik itu, mubalighot ya. Syukur kalau dilus-lus bathuke ya. Karo suami juga gitu, ngandani sing apik. Syukur kalau dilus-lus napa niku bathuke nggih. Ngaten itu. Ya. Ini menentukan sekali. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Ya, nah, begini, manusia lahir nih tubuh, sejak lahir, procot niku sesungguhnya manusia itu dalam kondisi bagus. Hatinya bagus, tauhidnya murni, ya, manusia pilihan, ya. Karena Rasulullah dawuh, ya, dawuhipun ngaten. Ini jadi lupa ini saya ketika ketemu sama ibu-ibu. Ya. Kullu mauludin. Nah, ingat sekarang. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saben-saben sing dilahirno, mauludin itu artinya sing dilahirkan bayi. Yuladu lahir alal fitrah. Ya. Dalam kondisi fitrah suci Bu, suci dia itu, jadi belum terkontaminasi dengan kemaksiatan, belum terkontaminasi dengan kemusyrikan. Apalagi kalau lebih jauh lagi kita melihat ayat Allah, alastu birobbikum qalu bala syahidna, Al-A'raf 172, ya. Di dalam Al-Quran itu Allah dawuh, ada ayat yang bunyinya alastu birobbikum qalu bala syahidna. Ketika di rahim ibu itu ada bakal calon bayi, Bu, nggih, yang sudah berumur kira-kira 40 hari, di mana malaikat sudah meniupkan ruhnya, nyawa itu di dalam bayi, berarti hidup ya Bu ya, hidup. Roh itu hidup. Maka diajak transaksi, diajak dialog oleh Allah. Bisa dia diajak dialog waktu itu. Kula kok mboten pun lali ya Pak. Nalika niku umur bayi 40 hari. Iya, tapi ini Al-Quran Bu. Allah yang dawuh. Ketika bayi ditiupkan ruhnya di dalam janin itu, ibu, maka Allah dawuh alastu birobbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu?
wahai calon bayi. Maka dijawab oleh calon bayi itu, qalu, mereka berkata, syahidna, sungguh aku menyaksikan, menjadi saksi Gusti. Artinya membenarkan, benar aku menjadi saksi itu. Ya, dijawab itu berarti ketika bayi masih berusia di janin itu 40 hari, dia itu sudah la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya. Kondisinya sudah tidak lagi musyrik. Dia hanya beribadah kepada Allah. Ya, tidak mendua. Ora golek macam-macam sesembahan yang lain. Nah, itu ya. Qalu bala la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Nah, kenapa kemudian kok lahir mereka jadi macam-macam? Ya, kembali ke hadis Rasulullah tadi, ya. Yuladu alal fitrah, tadi kok lupa lagi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Nah, kontaminasinya di sini, Bu. Pengaruh dari luar ini. Kontaminasinya mengapa kok manusia setelah lahir perucut niku gede sithik kok do bandoleng ora gelem taat kepada Allah. Ya, karena fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka lingkunganlah yang membentuk manusia itu menjadi macam-macam, Bu. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi pemabuk, menjadi tidak mau sholat, menjadi enggan berzakat, menjadi orang pelit, menjadi macam-macam. Karena apa? Karena pengaruh lingkungan ini menentukan, Bu. Maka itulah indahnya kita berorganisasi, berjamaah. Alhamdulillah kita diikat dengan sebuah organisasi yang namanya apa, Bu? Pak? Muhammadiyah. Kalau ibu-ibu namanya apa, Bu? Aisyah. Ya. Itu sebuah lingkungan yang dinamis, yang sangat mendukung ibu-ibu agar hati ini senantiasa terjaga dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, kemunafikan, ya, kemaksiatan. Ya, minimal kita selalu diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu manfaatnya di situ. Itulah pentingnya, Bu, kita itu ada hidup di organisasi, di lingkungan kita ini, ya. Serawung antara satu dengan yang lain, sehingga bisa tawasobil hak wa tawasobis sober. Saling menasihati, saling berwasiat akan kebaikan, dan juga saling bernasihat, berwasiat dalam apa? Kesabaran. Nah, sehingga menjadi orang baik. Yo ono benere wong selamanya baik terus itu ya Kanjeng Nabi itu ya. Ya sok-sok kita itu ngelakoni luput. Tapi kan minimal setelah dihimpun ketemu dengan sesama kawan Aisyah, ketemu dengan sesama kawan Muhammadiyah, menjadi diingatkan, Bu, ya? Diingatkan, itulah manfaatnya lingkungan yang bagus. Keluarga sakinah juga penting juga untuk kita lakukan hal itu. Ya. Di samping itu, Bu, ini saya menyiapkan materi yang rodok dhuwur sithik niki. Ada teori perkembangan manusia. Ya, ketika saya dulu sekolah, Bu, ketika mbak-mbak kuliah kayak Pak Wildan niku pernah mendapatkan materi kuliah teori perkembangan manusia. Ada banyak teori perkembangan manusia, yang intinya manusia itu perkembangannya ditentukan oleh lingkungan. Ya. Minimal ada 3 yang sangat populer, yang menjadi kajian pokok ya di sebuah institusi pendidikan. Yang pertama,
ada teori namanya nativisme. Wah, ini rodok dhuwur sithik niki. Rodok dhuwur sithik. Teori nativisme itu bicara bahwa perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh bakat dari lahir. Ya, faktor lingkungan tidak begitu banyak berperan. Jadi bakat dari diri masing-masing. Bakatnya apik ya dadi apik, nek bakatnya elek ya dadi elek. Itu tokohnya namanya Arthur Schopenhauer. Yes, Schopenhauer. Arthur Schopenhauer itu tokoh nativisme, orang Jerman itu, yang punya teori bahwa perkembangan manusia itu memang ditentukan dari lahir rahim ibu, wis citaane kaya ngono iku. Nah, kemudian yang kedua ini berlawanan dengan teori yang pertama. Yang kedua teori empirisme. Teori empirisme itu manusia lahir, perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungan. Ya, bukan ditentukan dari rahim ibu sejak lahir. Lingkungan yang paling berperan. Maka di situ ada teori namanya tabula rasa, kertas putih. Jadi manusia lahir itu ibarat kertas putih, Bu. Dia menjadi merah, dia akan berubah menjadi hitam, dia akan berubah menjadi putih, itu sangat tergantung bentukan lingkungannya. Lingkungannya mana itu? Lingkungan di sekolah, pendidikan, lingkungan dari rumah, orang tua, lingkungan dari tetangga, lingkungan dari organisasi Muhammadiyah, lingkungan dari Aisyah, ya. Itu ditentukan murni dari situ. Ya, itu teori yang kedua, empirisme. Empirisme itu teori yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungannya. Nek lingkungannya apik, yo dadi wong apik. Nek lingkungannya elek, dadi elek. Ya, ini tokohnya namanya John Locke, ya. Orang Sutarmin apa Abdul Hamid apa ora. Ya, tapi ini teori manusia. Yang ketiga, Bu, ada teori konvergensi, ya. Teori konvergensi. Artinya apa? Ini perpaduan antara 1 dan 2 tadi. Manusia lahir itu dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan. Jadi bisa bakatnya apik, ditunjang dengan lingkungan yang mendukung, pendidikannya super, dicarikan sekolah yang islami, jadi anak solih, pinter ngaji kaya Ustadz Wildan mau ya, kaya Ustadz Wildan mau itu karena lingkungan. Gak mungkin ini iso ngaji lahir bercet, iso ngaji dhewe ora iso, ora mungkin. Ya. Jadi dibentuk juga oleh lingkungan. Jadi kombinasi antara nativisme dan empirisme, itu konvergensi. William Stern itu tokohnya ya. Itu. Nah, kira-kira Islam cenderung mana, Pak? Kira-kira kok nomor 3 iki ya. Ya bakate modale apik ya. Mergo wong tuane iku ya super dalam pengertian dia itu ketika hamil dia selalu berdoa kepada Allah, mohon anaknya nanti lahir dalam kondisi yang solih, ya, sehat, ya, sehingga bisa menjadi penerus perjuangan orang tuanya dan seterusnya, bla 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 begitu kan, ya, ditunjang dengan itu. Di samping itu, pembinaan rutin itu selalu dilakukan. Nah, kesimpulannya sore hari ini karena sudah 30 menit. Berapa? Ya, lebih 10 ya. Wes didenda piro ae gelem aku manut. Karena kebablasan sithik ya. Kesimpulannya ibu-ibu, kita jamaah Muhammadiyah dan Aisyah itu tidak salah. Wes bener, Bu. Wes luar biasa. Kula mau mun ngarep pun ngapa matur kalih panjenengan. Suwenengku ora karu-karuan ketemu ibu-ibu niku nggih.
di luar ekspektasi saya. Tak kira iku mau 10, 20 ngono tok ngono paling akeh. Ternyata 300 luwih iki ya hitungan saya. Iki nek dadi kader militan kabeh, Bu. Insya Allah bisa mewarnai Sulang, Bu. Wis. Wah, apalagi ibu-ibu ini sing ciriwis-ciriwis ya, manis-manis. Ya, bisa mempengaruhi bapaknya, mempengaruhi tetangganya, iso ajak-ajak karo kancane, wis ora salah sampean melu Aisyah niku. Yang bapak-bapak juga begitu, nggih. Ajak-ajak lho Pak nggih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan gitu ya dawuhipun Allah. Ya. Ajak-ajaklah kamu ya ila sabilillahi dengan di jalan Allah bil hikmah dengan bijaksana. Bijaksana niku pripun? Bijaksana niku ya manis nggih, karo tanggane apik, rukun nggih. Ya nek duwe duit sukanya weweh gitu ya. Insyaallah kita menjadi warga Muhammadiyah itu tidak salah dan ketemu jalannya. Untuk menuju apa Bu tadi? Sasaran daripada puasa kita. Ya. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah niku orang yang bertakwa, Bu. Mboten wong sing duwe duit akeh, mboten sing wayu, raine kempling, ya itu bagus, tapi lebih dari itu yang mulia di sisi Allah itu yang takwanya paling hebat di sisi Allah. Ngaten nggih? Ya, waktunya sampun telas Bu, kula sampun kesel niki nggih. Saatnya saya mengakhiri ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan terima kasih sekali lagi pada ibu-ibu atas perhatiannya, atensinya nggih. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.